Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rahman Karim dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor NIM 11940200152. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang konsepsi Al-Quran tentang manusia. Yang pertama, nama-nama manusia juga dibagi di dalam Al-Quran. Nama manusia yang dibagi dalam Al-Quran yang sejatinya menjelaskan tentang hakikat manusia dalam Al-Quran itu sendiri. Penjelasan tentang nama-nama dalam Al-Quran dapat menjawab pertanyaan mengenai apa dan siapa manusia tersebut. Nah, di sini dalam konsepsi manusia dalam Al-Quran dibagi atas 5. Yang pertama Bashar, kedua insan, ketiga Bani Adam, keempat Nas, dan kelima Bariyah. Menuju ke proses pembahasan pertama tentang Bashar. Bashar yang dibahas juga dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 110, Ar-Rum ayat 20, Al-Hijr ayat 28, dan masih banyak juga ayat-ayat lainnya. Yang mana kata-kata dalam surat Al-Kahfi ayat 110 berbunyi, Inna ma'ana basarum mislukum, yang artinya sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Melanjut lagi, dalam pembahasan Quraisy Shihab mengatakan basar terambil dari kata akar kata yang mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang lahir kata basyarah yang berarti kulit manusia dinamai bashar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lainnya. Penyebutan manusia dengan nama bashar mengandung maksud atau menyebutkan manusia dari segi dimensi biologisnya. Dalam potongan ayat di atas pun dinyatakan bahwa Rasulullah SAW secara biologis adalah basar atau manusia biasa yang sama seperti kita, yang memiliki sifat lahiriah sama seperti manusia pada umumnya. Yang kedua, manusia juga disebut dalam Al-Quran dengan panggilan insan, yang mana ada beberapa surat insan ini yang kata-katanya itu berupa bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ada beberapa pendapat menyatakan bahwa insan terambil dari kata nasia atau lupa, nasa yanusu atau berguncang, atau nasia yansa. Namun menurut Quraisy Shihab dalam kata insan ini terambil kata uns yang berarti jinak atau harmonis dan tampak. Kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya. Jiwa dan raga manusia berbeda dengan orang dengan yang lain. Akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan, penyempurnaan manusia dengan nama insan mengandung maksud menyebut manusia dalam segi dimensi psikologisnya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-insanu mahallu khata' wan nisyan, yang berarti dalam hadis ini bahwa manusia itu memiliki fitrah psikologi yang memiliki kesalahan dan kelupaan juga. Untuk selanjutnya, manusia dikatakan dalam Al-Quran dalam konsep Bani Adam. Di sini juga dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 61-70, yang mana arti dalam ayat ke-70-nya yang mengagungkan kata-kata bagi cucu Adam, yang berarti dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka ke darat dan laut. Kami beri mereka rezeki yang baik, kami lebihkan mereka di atasnya banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dalam surah Al-Isra tersebut dijelaskan bahwa anak cucu Adam itu telah dimuliakan, yang nanti akan merujuk bahwa ini masuk kepada dimensi historis atau kepada dimensi keturunan. Selanjutnya membahas tentang panggilan manusia An-Nas, atau sebagaimana kita ketahui surat yang paling banyak menyebut manusia Nas ini adalah surat An-Nas tersendiri. Ayat Al-Quran ini mengandung kata An-Nas yang menjelaskan hakikat manusia dari segi permasalahan hidupnya. Muhammad Abduh pernah mengatakan permasalahan hidup tersebut adalah waswas. Dalam An-Nas mungkin kita pernah mendengar kata-kata waswas. Kata waswas berasal dari kata waswasa. Suara ini lirih atau tersembunyi. Yang dimaksud dengan waswas di sini adalah sesuatu atau seseorang yang membisikkan kata-kata jahat ke jiwa atau ke hati manusia. Yang penyebutan manusia dalam An-Nas ini mengandung maksud atau manusia dari segi sosiologisnya. Selanjutnya yang terakhir adalah bariyah. Kata-kata bariyah sering kita dengar dalam surat Al-Bayyinah dan beberapa surat lainnya. Tapi sekarang kita akan mencoba membahas tentang bariyah dari surat Al-Bayyinah, yang mana dijelaskan dalam ayat ke-6 dan ayat ke-7-nya. Surat Bariyah yang dikatakan pada ayat ke-6 dan ke-7 adalah
syarrul bariyah dan khairul bariyah, yang berarti kafir dan musyrik berlawanan dengan beriman dan beramal. Seburuk-buruknya berlawanan dengan sebaik-baiknya. Neraka jahanam berlawanan dengan surgaan. Syarrul bariyah dan khairul bariyah merupakan sebuah status yang akan didapatkan dari hasil perbuatannya. Jika manusia tunduk dan patuh pada pemerintah agama, maka akan mendapatkan status sebagai khairul bariyah yang ditempatkan dalam surga Adnan. Begitu pula sebaliknya, pada konteks ini berlaku konsep reward punishment, yaitu manusia akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang dikerjakannya. Penyebutannya manusia dalam Al-Bariyah mempunyai dimensi futuristik, yakni penentuan status manusia pada masa depan. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari 5 panggilan manusia secara konsepsi Al-Quran tersebut, yang pertama Al-Basar, yang membahas manusia tentang dimensinya biologis atau sifat-sifat kemanusiaan. Kedua, panggilan Insan, yang mana membahas tentang dimensi psikologis atau fitrah kejiwaan manusia. Yang ketiga, Bani Adam, yang dimensinya adalah historis atau latar belakang kehidupan manusia pada awalnya. Yang keempat, An-Nas, atau tentang dimensi sosiologis masalah kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah Al-Bariyah atau futuristis, dimensi futuristis yang membahas status masa depan manusia. Jadi setiap kehidupan manusia yang telah dilahirkan di muka bumi ini telah diatur dalam Al-Quran. Ketika kita memiliki masalah, ketika memiliki hal-hal yang terpendam dalam hati ini, jawabannya semua ternyata telah tercantum dalam Al-Quran. Tergantung bagaimana kita menafsirkan, menfilsafatkan bahasa-bahasa yang lembut dalam Al-Quran tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, astaghfirukum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.